adalah situasi dan kondisi mudah-mudahan lebih ke arah normal. Karena bagaimanapun situasi dan kondisi beberapa tahun ke belakang akan mempengaruhi situasi ibadah. Makanya Rasulullah SAW, beliau kalau menghadapi bulan Ramadan, biasanya beliau menyampaikan kepada para sahabat, tazawwad, yaitu persiapkan apa yang akan kita hadapi. Karena kalau orang tidak mempersiapkan semaksimal mungkin, maka nanti menghadapi bulan Ramadan itu dia akan melakukan dengan sekedar adanya. Dan tidak sedikit kehadiran bulan Ramadan bagi orang-orang tertentu akan menjadi sebuah beban, akan menjadi sebuah tekanan dalam hidup, karena dia melakukan itu hanya sebagai ritual-ritual ibadah saja. Nah, untuk itu para ahli tafsir menyampaikan ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan, terutama dalam menghadapi situasi ibadah yang sekarang alhamdulillah kalau kita melihat dari kondisi Arab Saudi sudah mulai membuka jemaah haji Indonesia yang umroh itu tidak perlu dikarantina mulai hari Senin kemarin. Ini menunjukkan bahwa situasi ini sudah mulai normal. Dan kemarin saya juga baru menyampaikan materi di pendidikan umroh, dan insya Allah di sana juga sudah tidak pakai masker, dan di sana juga tidak ada jaga jarak. Ya, tidak ada jaga jarak. Jadi sudah mulai normal. Jadi orang Indonesia yang akan umroh ini, terutama di bulan Ramadan ini, karena target di bulan Ramadan ini sebetulnya sudah tidak ada lagi konsep-konsep yang disebut dengan protokol kesehatan. Dan ini sebuah kabar gembira bagi kita, sebuah kabar gembira bagi kita. Jadi Arab Saudi yang merupakan jutaan dari personal bebas, apalagi dengan kondisi dan situasi sekarang ini. Nah, untuk itu Indonesia sebetulnya harus lebih dulu mengalami proses seperti ini. Karena apa? Karena Indonesia itu sebetulnya tingkat manusianya itu lebih religius kalau dilihat dari secara geografis gitu kan. Makanya ibu, bapak-bapak, kita menghadapi bulan Ramadan ini lebih tenang lebih tenang, lebih nyaman, dan tidak perlu diikuti dengan rasa takut-takut apapun. Ada 5 persiapan yang harus dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Yang pertama adalah tajwidus sunnatullah atau alamiah. Jadi ibunya Pak, mayunisasi Ramadan natural saja, alami saja. Ibu, bagi ibu-ibu ataupun bagi seorang orang tua yang dia itu ingin ataupun masuk bulan Ramadan, tidak perlu disuntik untuk tidak haid. Tidak perlu disuntik untuk tidak haid. Kenapa? Karena emang kalau dalam upah ibu hoyong lengkap sahur, biasanya orang begitu, suntik head supaya nanti tidak supaya tidak head katanya, karena nanti akan kodoan. Itu biasanya ribetnya wanita karena apa? Karena dia mau kodoan, gitu. Pak Korea kodoan anak itu. Akhirnya dia disuntik Pak, disuntik untuk penahan head. Dan saya baca dalam hadis ternyata Rasulullah menyampaikan apabila perempuan itu head, maka itu darahnya akan mengampuni dosa dirinya. Jadi kalau 1 minggu ibu head itu Pak, dosa atau dosa dirinya itu diampuni oleh Allah. Itu dia jadi majrodan, yaitu seukuran dengan darah yang mengalir. Jadi lamun darah ibu darah ibu pecah, kata itu mengampuni dosa. Makanya orang yang sudah menopos orang yang sudah menopos itu tidak head, tetapi dia kewajiban, dia wajib sholat dan sahur. Tapi bagi orang yang dia tidak ataupun belum menopos, itu kan sahur dan sholatnya di stop, berhubungannya juga stop. Nah, tetapi nanti walaupun dia tidak melakukan itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu alami saja, karena memang harus dipersiapkan alami. Makanya Siti Aisyah ketika beliau haji, ibadah haji, beliau tidak menahan haidnya, biasa aja alami begitu kan. Begitu sudah selesai,
darah haidnya berhenti, baru nanti diantar tawaf oleh Rasulullah SAW. Artinya kita tidak perlu memaksakan untuk menahan dari sunatullah yang Allah berikan kepada kita, daripada kita menahan kemudian menjadi efeknya dua. Satu, mungkin efeknya secara kesehatan, yang kedua dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan upami lungsurehan ngadoa nya, kan aya doa nujuheun. Alhamdulillahilladzi bi kulli halin wa yastaghfirullah bi kulli dhanbin. Itu kan doa bangke lagi kan. Jadi ibu lagi head itu kan doanya. Ya, ibu apa itu doanya? Nujuheun. Ada terus ngopos ini. Dan kaduana sudah teu aya doana, bari head ketika pungkur ibunya. Di budak ini kira apa doanya? Hari ustaz yang udah head apa doanya? Ibu-ibu kira head dan apa? Kita masuk terus head dan ini diambil dia kita harus. Ini doa mau hubungan suami istri apa enggak? Oh bisa daya doanya? Ada di situ. Ini semoga itu 20 berapa? Udah 8 memakai doa. Ya sudah kan daya doanya bisa. Ayat doa nanti Bismillahirrahmanirrahim jadi bisyaiton wa jadi bisyaiton wa. Itu kan doa berhubungan suami istri itu Pak. Jadi berhubungan suami istri saja ada doanya. Sampai kita lupa saja hubungan lokoh doanya. Ya, makanya jangan menyalahkan, nanti ada proses-proses mekanisme kehidupan kita yang seharusnya ada doa tidak dibacakan oleh kita. Dan ternyata istri yang haid juga secara alamiah begitu. Dia dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi bi kulli halin wa yastaghfirullah bi kulli dhanbin. Jadi doa itu disampaikan ketika haid, begitu kan. Ketika haid. Buat apa Ustaz fungsinya? Alhamdulillahilladzi bi kulli halin. Ya Allah, alhamdulillah saya bersyukur dengan keadaan ini. Tuh, jadi syukuri keadaan itu. Jadi jangan dilawan keadaan alami itu, jangan dilawan. Sunatullah itu gak boleh dilawan. Kenapa? Karena kalau sunatullah dilawan itu akan berefek. Ya, itu akan berefek. Suatu saat akan berefek. Contoh, sunatullah manusia kalau malam tidur. Nah, pada saat nanti malam tidak dipakai tidur, pasti akan ada efeknya. Kapan efeknya? Ya kapan saja. Kenapa? Karena sunatullahnya begitu. Wal laili idza yaksha, wan nahari idza tajalla. Siang hari dipakai untuk. Nah, kita jadi ada orang yang dibalik. Jangan dibalik. Penting dipakai mudah, berang dipakai sare. Nah, itu disebutkan dia bertentangan, dia menyalahi sunatullah. Orang yang menyalahi sunatullah itu pasti akan bermasalah dalam kehidupannya. Banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu sunatullah. Contoh ya, begini Bu. Contoh, ibu, bapak kita begini aja. Kalau ngantuk tidur, itu sunatullah. Kalau nggak ada 2 jam, ya, tidur harus jam 8. Hari turunan jam 8. Kita udah ngantuk jam 8 Pak. Atau tidur harus jam 9. Tapi kalau kita belum ngantuk, kenapa? Karena sunatullahnya adalah apa? Tidurlah pada waktu ngantuk, makanlah pada waktu lapar. Begitu. Karena ya di medis. Lamun bade bobot kayak tua, bisi nambahan penyakit. Tapi sahur Nabi sunatullah tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Gitu Jadi udah dari mana? Ya. Lamun bade bobot tua gelas sahurna bakal aya efek. Tapi sahur Nabi tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Sunatullah teh. Jadi ulah menyembunyi Nabi Pak. Sabab bulan patuangan kosong ada lebih bahaya dibandingkan jin akhirnya ulang patuangan usia. Hari penyakit fisik mencantum, tapi penyakit psikis sudah yakin. Orang mau tidur kemudian kosong perutnya, ngadain infeksi ngamat terus. Padahal ada hubungan, banyak yang tamat terdaga, tapi dah anggar oleh. Kenapa? Karena kan tidak boleh. Seorang syutingnya nih kayak ini, perut kosong, gigi pada bobok, luka 2 pada hubungan, itu mau hubungan gak boleh perut kosong, ya, begitu. Yang ketiga, ingin menerima nasihat. Wah, kayak gini. Lamun pada diajar, kudu aya sifat uang. Maka kalau udah kayak memang hari sekolah itu karena harapan. Maka beda, kemampuan belajarnya beda. Kalau dulu orang mau belajar itu susah banget. Ya itu susah banget. Makanya bapak-bapak ibu, ini kuncinya bagi kita semuanya. Jadi alami saja, natural. Tajwidul alami.
Jadi ketika menghadapi bulan Ramadan itu alami saja, nggak perlu direkayasa seperti apa begitu kan. Bangun tidur, kemudian sahur, kemudian nanti buka begitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tajwidus saqofiyah. Bapak-bapak ini, kenapa ini ada? Kita harus mempersiapkan secara saqofiyah. Saqofiyah itu apa? Kemampuan kita ataupun memahami ilmu agama ketika ada aturan-aturan puasa. Karena tidak sedikit tentunya biasanya ya badai Ramadan biasanya sok ziarah dan saqofiyah perlu ada pemahaman agama. Bukan tidak boleh. Maka urang badai ziarah nang Rasulullah fa inna ataupun fazurha kuntum annahaitum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah. Tapi fazurha silakan sekarang berziarah. Tetapi yang tidak boleh adalah apa? Menentukan waktu ziarah, itu yang tidak boleh. Mana beda iraha? Malah dianjurkan ke Rasulullah ziarah. Fa innaha tudakhirun maut, karena dengan ziarah kita mengingatkan kita kepada kematian. Dengan ziarahnya dan biasanya sakau-sakau gitu kan. Makanya itu ada istilah apa? Ada istilah sebelum dia itu puasa ada namanya nadran. Jadi nadran itu bahasa ini Pak. Artinya mengunjungi meroh. Ya. Nadran misalnya ziarah nadran ataupun nadran mengunjungi roh. Jeung sakinten lamun roh teh aya di kuburan eta sakitu ya. Sakinten lamun ziarah teh di kuburan eta. Mata nadran aya mah beda Pak. Dadan aya beda Bu. Naon popotoan di kuburan di dalam popotoan. Ya, saraya di astana. Nah, sampai itu. Jumlah gelap barawak gitu Pak. Bagian bahulah tempat keluarga. Jadi ini kan jadi seperti itu. Padahal upami aya kuburan teh hiji banyak Bu. Aya kuburan teh hiji, kurang laku jah. Makanya dianjurkan untuk berdoa. Assalamualaikum ya ahmadiyan minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu aja berdoa kita. Boleh nadar dalam konteks seperti yang tadi, maka saya menganjurkan ziarah itu bebas kapan waktu. Ustaz ada aya waktuna sampai Ramadan muncul. Nah, kalau menentukan nggak boleh, tapi kalau emang kita ada waktunya seperti itu ya asal jangan menyebut itu kalimat seperti itu. Nuka dua biasanya pada sawah, pada buat, pada lebaran. Nah ini yang tidak boleh menentukan kata Rasulullah. Makanya perlu ada pemahaman agama, Nah, ayeuna kadua teh kieu. Ulang ziarah ka kuburan cing inget maot teh sakitu. Sakitu ya. Da saur Nabi lamun ziarah kudu inget maot. Ieu mah lamun ziarah teh inget maot. Nu katingan di kesempatan. Jangan teh ngadono bararungan, kecelakaan. Bararungan. Banyak tuh kerja kayak tukang balon, kupat tahu. Ya segala aya dikersakeun deui tukang kompak pagi, tukang cai kapan eta cai aqua. Nya cai dijual 15.000, padahal kita aslinya teh 4.500. Ditaruh ke teh nah ieu mahal, tos ngedoan. Atuh didoakeun di imah atuh Pak. Maka jeung beli jeung doa kininnya. Kenapa? Karena juga tidak tahu doanya apa gitu kan. Makanya Ibu, saya anjurkan silakan ziarah Pak, bagus itu. Tetapi kita harus memiliki saqof ya. Apa saqof ya? Kemampuan beragama yang betul-betul paham. Nah, jadi yang kedua itu harus dipersiapkan oleh kita. Maka Ibu, Pak, buka dari saurma sanes ku ada. Tapi ku waktu sholat. Tapi lamun teu mungkin ada, sampai abdul sakitu ya. Nya disugi waktu. Ari can ada. Makanya hebat ya. Kata Rasulullah, ada 4 yang dibenci Yahudi. Salah satunya adalah suara adzan. Ya, suara adzan. Suara adzan itu dibenci Yahudi. Ya, dari dulu itu Pak. Yahudi itu tidak sangat berada. Ya, makanya di Turki itu per tahun 456 orang masuk Islam berada. Di Turki. Bu Mat, di Eropa suara adat bebas Pak. Di Turki bukan di Rusia. Di Rusia itu adat itu didengarkan di tiap pelosok itu. Ya. Jadi kalau ada masjid-masjid besar di Rusia itu didengarkan adat. Dan itu menggetarkan jiwa manusia. Ulah bisa si Ramadan anger nya di waktu istirahat anger ada di adat. Kalau sahur katanya
Sahur sakit bisa tenang. Anu ndak sahur kene enggak cara yang ada. Ada pasti itu ada lagi di kasarnya. Jam 5 saat ada kene subuh punya namanya sahur kene. Tapi ternyata ada pengaruh yang sangat hebat. Ada pengaruh yang sangat hebat. Kalau dalam ilmu dalam ilmu psikologi adan itu bisa menggetarkan kesadaran secara fisik orang. Maka kayak jadi bermaksiat ada yang ada pada negara-negara yang dikuasai oleh ateis dan negara-negara yang membenci ataupun yang dikuasai oleh atau yang tidak mengakui adanya Tuhan, itu rata-rata ada tidak boleh dikumandangkan. Ya, di Singapura itu biasa ada keluar, gitu ya. Negara-negara yang tidak mengeluarkan suara. Saya khawatir, maaf ya, saya khawatir Pak. Nanti 10 tahun ke depan, saya 3 tahun, turunan anak-anak kita lamun ada bismillah di Indonesia. Ayuna wa wassalam itu. Ya. Sekarang saja sudah ada yang mengusulkan agar ada itu dibatasi. Terutama di komplek-komplek katanya, karena mengganggu orang yang tidak senang ada. Padahal benci Yahudi itu adalah satu adat. Soal adat dulu. Banyak ada anak yang ada orang yang kejam, kalau diadakan itu jadi bagus. Itu jadi bagus. Pada lagi bulan Ramadan mengadam-adam dengan kebek Pak. Ya, kebek. Oh, harus ada dulunya. Biasa kita ada kebek. Ya, dan dominasi akidah. Begitu ada nasab langsung domin. Apa artinya ada nasab? Ada nasab wajib nabi. Ada nasab ada nasab. Dan hebatnya ada apa? Hebatnya ada 24 jam ada sudah berhenti di seluruh dunia. Jadi lamun ayeuna dia ada ke 5 menit dirinya aya ada 3 menit tidak ada. Makanya se-Indonesia saja sudah berbeda. Se-Indonesia saja sudah berbeda. Cok. Udah kasih habis sebenarnya 3 menit. Udah ke Jakarta terus bentar. Apalagi nanti berbeda provinsi. Itu menunjukkan bahwa salah satu seruan manusia untuk beribadah menghadap Allah yang tidak berhenti 24 jam adalah apa? Ada. Ya, itu ada. Dan saya tidak terbayang nanti kalau ada tidak boleh disuarakan keluar. Ada. Udah berbeda. Makanya orang-orang saya kalau ada orang-orang luar main ke sini itu paling senang apa? Kalau saya pilih bawa mereka keliling itu yang senang apa? Saya pernah bawa orang Singapura, pernah bawa orang Thailand, pernah bawa orang Brunei. Itu yang senang apa? Nggak ada yang ada. Jadi udah itu nggak ada yang ada. Yang satu ngomong gitu teh dugikan kan ada nggak masuk ya? Yo lagi nggak masuk. Ada yang ada. Dan udah nggak ada nggak masuk udah lagi. Bagus mana aja ada yang ada. Udah nggak ada yang ada nggak masuk. Ya, jadi ini suara ada. Kalau kita tidak paham dan tidak mengerti, tidak ada ilmu, maka itu tidak ada pengaruh bagi kita. Tidak ada pengaruh. Jadi sekali lagi ibu bapak saum, ya saum itu dipengaruhi buka dan saum dipengaruhi oleh bukan azan, tetapi waktu sholat. Tetapi waktu sholat itu terasa akan hambar kalau tidak terdengar suara azan. Maka adzan maghrib ulah telat bulan Ramadan. Nafsu eta teh mun telat nya esok aya begini batu syaradat sabulon ke syukur naon sabab karena kita kalau buka dan sahur harus mengikuti masjid yang bersangkutan. Kayak gini kadang-kadang itunya ya sudah itu buka itulah ada udah buka kali itu sahur kali itu jadi kalau sahur dan buka harus mengikuti waktu yang ini nggak boleh berbeda nggak boleh berbeda ini buat masjid kecuali kalau kita di luar. Nah ini pengertian ini disebut apa sakopiah ya. Di bulan Ramadan itu harus ada nilai-nilai ataupun sakopiah seperti ini. Kemudian yang membatalkan saum cuma 3, makan, minum dan hubungan. Udah lebih dari itu enggak ada. Ya. Udah kampung-kampung mesti ada. Itu tina syariah itu batal. Itu tina syariah itu batal. Buruk bukuin aja. Ya. Sampai kampung-kampung mesti boleh bagian ulah haram batal. Kupun biang kupun banget kan isi bulan ngorong ke bulan puasa atau sabulan teu ngorong kabayang sabulan banyak nah gitu
sampai ikat gigi, itu kan sakopia baik seperti ini, sakopia. Sampai ibu bapak ya, sebelum bulan Ramadan tidak ada anjuran untuk mandi. Tidak ada mandi khusus untuk menghadapi Ramadan enggak. Kalau bahasa dulu namanya nyiram, siram enggak. Mau mandi silakan aja, tidak perlu menghitung bahwa ini akan bulan Ramadan. Makanya ada disebut dengan Sya'ban Junub namanya Pak. Sya'ban Junub itu ada Pak. Mandi besar di bulan Sya'ban. Nah, mandi besar di bulan Sya'ban. Mata ibu Rasulullah Pak, bangun pada sahur, sami ngonen teh, sahur Pak. Sahur anu jadul teh biasa nama digebak ataupun Senin Kamis atau udah mempersiapkan untuk sahur yang akan datang. Jadi tos ieu para sahabat teh tos siap patuangan. Ayo mah sami ngeun rek puasa teh jadi jadwal padat buat perang. Sami ngeun teh wah, jadwal perang kita teh pinuh. Nya, tapi kan siang video, sore video, bengi video, kok ada jadwal perang begitu. Sehingga ayo Pak dikit ka kaping 30 hiji nu ngarajakan buat perang bisa berhiji itu majelis taklim. Cinta rek puasa teh ngadon-ngadon hutang terus itu. Ya. Makanya kalau kita tidak punya, boleh silakan tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai itu mengganggu stabilitas ibadah kita kepada Allah. Itu namanya tajwidus sakopiyah. Ya, diusahakan oleh kita. Kemudian yang ketiga tajwidul ilm ataupun yang ketiga tajwidul badan. Harus ada persiapan secara badan. Ya, secara badan, physical engineering namanya Pak. Kalau dalam bahasa Inggris ada physical engineering. Di bulan Ramadan juga Pak harus ada physical engineering. Ibu bapak lihat ada kalau kita kemudian lagi melakukan puasa gitu kan. Nah nanti kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selain itu buka manusia habis. Patuan Indonesia membedakan bangun di Arabnya yang dicari kurma ataupun roti di Indonesia mampu kantor bagaimana klasmen tertinggi buka di Indonesia balap segitu ya. Klasmen kedua itu teh nama game kan kayak kolak bangsa kolak channel apa seperti itu apa nah bisa itu tapi tentu patuannya kalau bisa itu nyemuhun membutuhkan aturan oh kan rasain badan tete sahur ieu kemudian buka ieu cek ilmu eta gitu kan. Ari cek awak urang. So, ari cek awak urang kumaha? Tapi gawe di masjid, Pak. Mun buka dunya, mun buka dan 4 bulan lagi Islam. Bala-bala dicekekan. Nah, tak eta teh sawab patuan urang beda. Tong disamikeun jeung patuan urang kitu, urang Turki, urang mana urang Eropa itu jangan disamakan. Karena apa? Karena Rasul pun menganjurkan bahwa contoh begini. Betulkah kurma itu sebagai pembuka sahur? Betul. Kuncinya yang manis begitu kan? Kuncinya manis. Tetapi bukan bahwa itu bukan syariat bukan. Beda itu. Syariat apa syariat? Syariat itu. Kayaknya itu kalau membuka udah kayaknya langsung. Karena sanggup. Mana? Itu yang masalah. Malah di lembur. Dalam pikiran kolak berumur langsung gue sang beraragan. Tetapi bagi mereka biasa tiap tahun di jalan berpuasa. Entah ayo sugan darah mampu ya biasa. Karena apa sudah beradaptasi namanya tajwidul badan. Jadi si tubuh itu beradaptasi dengan apa yang kita makan biasa. Ya, ibu-ibu bapak-bapak maka paling pokok ya tahun ini Allah memberikan kesehatan fisik bagi kita. Ya, memberikan physical engineering untuk tubuh kita yang pertama adalah apa? Yaitu kita bebaskan ghurfatul aqli, bebaskan pikiran. Tos nama tong sieun deui ku penyakit-penyakit pula. Aya nama jalan. Ya. Mudah-mudahan saya berdoa khusus Pak. Dosa berdoa tiap hari. Berdoa ya Allah tinggal normalkeun karunia jemaah. Ya, ingat ibu, ayo apa? Pusing di bawah terus nungan minyak bisa penyakit. Setengah kita bari menang minyak setengah 10. Hayang minyak anu 28.000.
ngabubur 15.000. Ya, dacan bisa minuman, dacan bisa dia Pak cemilan, dipikir-pikir saya 20.000 kan. Ada tadi jajan, balik nanti 4 jam, balik 4 jam nanti. Ya. Makanya betul kan. Pada saat ada seorang sahabat datang ke Abdurrahman bin Auf, dia bertanya, ya Abdurrahman bin Auf, kenapa di Madinah sulit kurma? Di Madinah kan terus Pak tinggalan kurma, sampai kurma di mana-mana dicari nggak ada, sampai harganya melambung gitu. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, sidak oleh kalian katanya, lakukan penyelidikan, apakah di kebun-kebun itu sudah berhenti menanam kurma dan sudah berhenti untuk panen. Itu pintarnya Abdurrahman bin Auf karena dia juga ahli ekonomi. Lalu kemudian disidak dan ternyata di kebun-kebun itu masih menanam kurma dan masih dia panen. Lalu laporan lagi kepada Abdurrahman bin Auf, kalau di kebun-kebun masih kena menanam kurma dan itu ada yang memanen, berarti kurma banyak, cuma ditimbun oleh orang-orang yang ingin membuat dirinya kaya dengan cara memiskinkan. Jadi lalu ayeuna minyak esek jeung mahal, tapi pabrik jalan memproduksi minyak, berarti ini ada orang yang kata Abdurrahman bin Auf, dia bikin kaya dirinya dengan cara memiskinkan. Wala arba'al rasul alaihi. Saur Umar, saur Rasulullah, ia jelema mual untung karena dia membuat kaya dengan cara menzolim manusia. Katanya ngadolim, ngantri teh ngadolim ya. Pada kurang mah atau sebelum kembali penting aya biji negeri melina daripada mengantri 4 jam. Pokoknya terus yang penting aya duit keur melina. Apapun sih kuring make di pesantren. Bangun harga naik, yang penting mah aya duit teh keur melina daripada turun ada duit mah. Enak minyak 5.000 dari atas nah ini ulang. Ini kayaknya ke bios. Yang penting apa ajarannya? Hikmah dari Allah. Kalau betul ini bukan karena ulah kaya sama manusia, maka satu Allah mengajarkan ke urang ngarah tuan teh teh urang karulu gitu. Ese minyak banyak. Ngarah di karulu banyak teh. Nya 0 tinggal daging dipais, lauk dipais, sambal sambal dadakan. Kapumpul emut kan Pak. Lamun tuang kasih karena digoreng itu digoreng dibeuleun. Teh lamun asin dibeuleun teh teh bari jengkol dibeuleun gue sarehat tuh Pak. Asin dibeuleun teh nurunkeun kadar darah tinggi ya. Karena ayeuna yang digoreng we dah yang minyak itu. Ya, maka Ibu ya teh hikmah dalam Quran itu Pak. Ya, makanya ada tajwidul apa? Yang keempat, maliyah. Persiapkan secara ekonomi. Karena buka juga yang bukan ingin bagus, tetapi harus ada. Pada bulan Ramadan Bapak tinggal sodako tinggalnya, kemudian zakat itu kan perlu maliyah. Karena sampai ada hadis Rasulullah, orang yang memberi buka pada orang yang sahur, maka pahalanya sama dengan yang dia sahur. Karena apa? Karena ada nilai. Makanya persiapkan secara tajwidul maliyah. Tidak bisa mengandalkan sekedarnya, tetapi ada harta yang harus kita keluarkan. Itu Pak, kunci bagi kita semua. Itu di bidang psikol kita ya, di bidang fisik kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, inilah konsepnya. Dan yang terakhir, tajwidul qalbiyah wa ruhiyah. Apa? Persiapan, yaitu kondisi hati kita, kondisi spiritual kita. Insya Allah Pak, lamun ibu-ibu mah kadang diwarai. Biasanya kalian bulan Ramadan ngaji Quran larang. Ya, 30 juz tamat atau syadidan saja. Kita sawal uling. Papa ide terbarat deh atau sebenarnya Ramadan deh tidak. Kenapa? Karena emang ruhiyah itu bulan Ramadan. Pengawasan gitu. Di mana-mana ening gitu pengajian. Kenapa? Karena itu di bulan Ramadan begini. Biasanya antara tahajud bulan Ramadan antara. Kita kan tahajud kan? Ya. Bulan Ramadan antara. Untuk apa? Karena emang persiapan ini harus disiapkan oleh kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, satu kunci yang harus kita sampaikan kepada Allah, yaitu kita berdoa, mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah selamatkan amal kita, Allah selamatkan isi kita, Allah selamatkan rohani kita, yang nanti bertemu dengan Idul Fitri
bukan saja kita sehat, tetapi kita bahagia. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, siapkan poin-poin yang tadi. Walaupun ini sudah pernah dibahas, tapi tidak masalah diulang-ulang untuk menguatkan. Mudah-mudahan Allah di tahun ini memberikan kelebihan kepada kita dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun kamarima banyak bentuknya, tahun kamarima nya udah karaos kusimpul taraweh ya. Urang karaos bisa bikin kalebaran itu bisa sesalaman di pamajikan. Da dihubungkan pada sholat itu tidak boleh bersalaman. Bari penting teh sare kata jeung bojo teh sakasur. Nah kita kalebaran itu dengan sesalaman. Nah, jadi asa teh kaharti kusimpul. Makanya tadi malam ada berita bagus kan ya dari Amerika di POA. Itu ada berita katanya. Jadi kalau vaksin pakai digital, kemungkinan orang yang tidak punya vaksin dia punya digital. Ya. Jadi bu jelema loba beli vaksin tapi tidak bisa nulisnya. Makanya sekarang dihentikan. Ya, mau dihentikan. Dan udah bisa sih Ramadan biasa. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Yang penting Allah membimbing kita dalam anugerahnya. Saya kira itu dulu dari saya, karena saya tadi malam baru datang jam 2 gajian. Ya, ini supaya tidak libur menghadapi bulan Ramadan, insya Allah kurang lebih 2 minggu lagi. Dan saya terakhir mengucapkan terima kasih bagi ibu bapak-bapak yang sudah mendukung untuk pembangunan pesantren holistik ya, yang mudah-mudahan bulan Ramadan ini selesai. Dan saya mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran karena ini sudah hampir 60%. Dan rezeki yang sudah dititipkan untuk pesantren kami mudah-mudahan tak dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Dan bagi yang belum ada kesempatan, maka saya menyampaikan kembali karena pesantren holistik di Ciparai, Majalaya, Pacet masih berjalan pembangunannya. Sakitu ibu bapak anu kusim-kuring biasa di sangakeun, mangga diwujud cing syariat sadaya. Pasihan kegiatan kual murang kalina saturunana soleh-soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.